Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Baik, teman-teman mahasiswa semua, saya sampaikan untuk materi terakhir mata kuliah media pembelajaran bahasa sastra Indonesia. Gitu. Materi kali ini adalah terkait dengan evaluasi media pembelajaran. Sedikit review dari materi di awal semester dulu. Jadi eh, tahapan pembuatan media pembelajaran berdasarkan model Azure ya itu mulai dari perencanaan, pembuatan sampai evaluasi. Ya, nah, bagian perencanaan dan pembuatan itu sudah kita lakukan, sudah kalian praktekkan ya, mulai dari media visual, media audio visual sampai media berbasis permainan ya. Nah, yang belum kalian lakukan adalah terkait dengan evaluasi media pembelajaran. Nah, dalam model Azure maka evaluasi itu ada dua tahapan. Pertama adalah uji coba media ke siswa dan menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Tuh. Oke, akan kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, kita mulai dari evaluasi media pembelajaran. Salah satu kisi-kisi evaluasi ya, yang dikemukakan oleh Walker dan Hess ini yang paling sering digunakan ya, dalam penelitian media pembelajaran atau dalam pengembangan media pembelajaran. Jadi eh, evaluasi media pembelajaran menurut Walker dan Hess itu didasarkan pada kualitasnya, dan kualitas itu dibagi menjadi tiga aspek gitu: aspek isi dan tujuan, aspek pembelajaran, dan aspek teknis. Nah, untuk isi dan tujuan ya, itu terkait dengan ketepatan ya, medianya itu tepat atau tidak, medianya ini penting atau tidak ya, apakah media ini memang dibutuhkan atau tidak. Nah, itu penting atau tidak. Kemudian kelengkapan medianya ini ada petunjuknya atau tidak, ada kelengkapan alatnya atau tidak itu. Kemudian ada keseimbangan, ada minat atau perhatian, ada keadilan dan kesesuaian dengan situasi siswa ya. Jadi isi dan tujuan ini adalah terkait dengan apa namanya konten dalam media pembelajaran tersebut, apakah sesuai dengan KD, sesuai dengan KI, sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak ya. Tepat tidak pemilihan KD-nya, tepat tidak pemilihan kompetensinya gitu. Tepat tidak pemilihan media pembelajarannya dengan KD-nya. Nah, itu isi dan tujuan. Lalu yang kedua, evaluasi yang kedua itu dari aspek pembelajaran. Nah, dengan media pembelajaran itu maka media pembelajaran itu bisa tidak memberikan kesempatan belajar. Jangan-jangan malah seperti metode ceramah yang memberikan ilmu terus ya, tidak ada kesempatan belajar misalnya. Kemudian memberikan bantuan belajar, tidak. Media pembelajaran itu jangan-jangan media pembelajaran itu tidak berarti apapun bagi siswa, tidak memberikan bantuan belajar ya. Lalu bisa memotivasi atau tidak. Jangan-jangan dengan media pembelajaran malah motivasi siswa belajarnya menjadi menurun ya. Karena apa? Karena tidak menarik begitu ya. Kemudian ada fleksibilitas pembelajaran, hubungan dengan program pembelajaran, dan sampai dengan memberi dampak bagi guru dan pembelajarannya, tidak ya. Seharusnya ya media pembelajaran itu harus ya, harus memberi dampak bagi guru dan pembelajarannya, paling tidak menarik minat, menarik motivasi siswanya untuk belajar ya, dan memberikan kesempatan siswanya itu untuk belajar lebih lanjut ya, belajar lebih lanjut, tidak hanya pada saat pembelajaran saja. Nah, itu media pembelajaran yang baik gitu. Nah, itu dari segi kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga ada kualitas teknis ya. Media pembelajaran itu mudah dibaca atau tidak, besar kecilnya huruf, kemudian pemilihan warna,
pemilihan gambar, pemilihan ilustrasi gitu. Itu keterbacaan. Lalu mudah tidak digunakan, kualitas tampilannya bagaimana, ya, apakah blur, ya, apakah ketika di zoom itu blur atau tidak gitu. Kemudian ada kualitas dokumentasi, kualitas penggunaan program gitu ya. Yang intinya adalah ketika menggunakan media pembelajaran ini memudahkan siswa dan guru atau tidak. Media pembelajaran ini sulit atau mudah digunakan, itu kualitas teknis. Nah, ketika kalian besok mengerjakan penelitian skripsi gitu ya, yang terkait dengan media pembelajaran, biasanya untuk mengevaluasi media yang kalian ciptakan itu atau yang kalian kembangkan itu, maka dilihat dari 3 aspek ini: kualitas isi dan tujuan, kualitas pembelajaran, dan kualitas teknis gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah indikator adalah untuk menentukan ini sudah memenuhi kualitas isi dan tujuan atau belum ya, kualitas pembelajarannya sudah bagus atau belum ya. Indikatornya apa ya, ini ya. Nah, lalu ada 2 jenis evaluasi media pembelajaran ya. Pertama evaluasi formatif dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, untuk evaluasi formatif itu evaluasi yang dilaksanakan ketika media pembelajaran itu dalam tahap pembuatan ya. Maka di evaluasi formatif itu ada tiga bentuk ya, bentuk evaluasi. Nah, 3 bentuk evaluasi ini dilakukan semuanya ketika media pembelajaran itu baru tahap pembuatan dan sampai tahap uji coba ya. belum benar-benar bisa digunakan. Kenapa? Masih dalam tahap uji coba. Nah, media pembelajaran yang baik itu diuji coba 3 tahap. Pertama 1 lawan 1, kemudian kelompok kecil dulu, baru ke uji coba lapangan atau kelompok besar gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini evaluasi yang dilakukan ketika media pembelajarannya itu sudah digunakan secara reguler ya, secara normal begitu, maka dievaluasi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah evaluasi formatif, bagaimana mengembangkan media pembelajaran ya. Evaluasinya seperti apa? Biar media pembelajaran itu bisa baik digunakan itu kan ada tahapan uji cobanya. Nah, setiap tahapan uji coba itu ada evaluasinya gitu. Itu yang dinamakan evaluasi formatif. Nah, yang pertama adalah evaluasi 1 lawan 1. Nah, kalau 1 lawan 1 ini berarti yang mengevaluasi ya media pembelajaran itu diuji cobakan ke 1 siswa ya. Dan siswanya ini harus benar-benar siswa yang bisa santai, siswa yang tidak tertekan gitu ya, siswa yang bisa tenang gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia itu menguji coba media, dia itu benar-benar tidak ada tekanan dari si pembuat, dan dia itu bisa memberikan feedback yang benar-benar natural begitu, sehingga kita akan tahu ini media pembelajaran ini kurangnya di mana ya. Nah, itu 1 lawan 1. Lalu yang kedua ada tahapan evaluasi kelompok kecil. Nah, ini kalau evaluasi kelompok kecil ini berarti evaluasi yang dilakukan pada siswa dengan kelompok kecil ya. Misalnya ya, media pembelajaran monopoli cerita, kemudian diuji cobakan di kelompok kecil. Nah, berarti kelompok kecil ini dipilih bisa kelompok siswa yang tidak paham KD-nya itu, atau bisa juga kelompok siswa yang sudah paham KD-nya itu ya. Tinggal tujuan medianya itu untuk apa, maka disesuaikan dengan tujuannya ya. Kalau untuk meningkatkan pemahaman berarti ya menguji cobakannya di kelompok yang belum paham, sehingga tahu kalau dengan media ini pemahamannya meningkat atau tidak begitu. Nah, di dalam kelompok kecil ini maka ada pretest dan ada post-test untuk mengetahui apakah dengan media pembelajaran itu meningkat atau tidak, bisa secara akademis, bisa secara non akademisnya. Nah, lalu yang ketiga ada namanya tahapan evaluasi lapangan. Nah, kalau evaluasi lapangan ini penerapannya pada kelompok yang lebih besar ya, minimal 30 orang.
dan diusahakan ya kalau kelompok kecil tadi kelompok yang homogen ya. Kalau evaluasi lapangan itu kelompok yang heterogen, artinya di dalam kelompok itu berbeda-beda siswanya ya. Ya, kenapa harus banyak, harus berbeda-beda ya, agar evaluasi terhadap media ini menjadi lebih komplit. Oh, kalau digunakan di dalam satu kelas yang heterogen itu bagaimana ya, itu harus ada gitu ya. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran yang ideal itu ada 3 tahap ini tadi. Ke satu orang dulu direvisi, baru ke kelompok kecil direvisi lagi, nah terakhir ke kelompok besar ini itu ya. Nah, sehingga revisinya itu benar-benar media pembelajaran yang sudah teruji, yang sudah dilaksanakan begitu. Nah, itu. Nah, kalau kalian besok penelitian skripsi pengembangan media, nah maka seharusnya melewati 3 tahapan ini. Ya, 3 tahapan evaluasi ini, tidak hanya satu. Ya, kalau hanya evaluasi kelompok kecil saja begitu ya, ya maka agak kurang valid ya datanya. Nah, lalu yang kedua, selain evaluasi media pembelajaran itu juga bisa dilakukan oleh para ahli. Ada 2 ahli dalam mengevaluasi media pembelajaran. Pertama, ahli bidang studi ya, atau kontennya, ahli isinya, ahli materinya begitu. Yang kedua adalah ahli medianya ya. Nah, kalau kalian skripsi pengembangan media gitu ya, maka ahli bidang studi itu ya yang terkait bahasa Indonesia. Kalau ahli medianya berarti yang menguasai media pembelajaran gitu. Dan ini berbeda ya, kalau isi itu yang dinilai isinya, apakah dengan media itu isinya tersampaikan atau tidak ya, isinya komplit atau tidak, itu ahli bidang studi. Cara penyampaiannya lewat media itu benar atau tidak, itu ahli bidang studi. Nah, kalau ahli media itu lebih pada mengevaluasi tadi, ada 3 kualitas tadi: kualitas teknis, kualitas pembelajaran, dan kualitas isi. Itu ahli media yang mengevaluasi. Nah, evaluasi media pembelajaran oleh para ahli ini biasanya kalau di penelitian disebutnya validasi ahli gitu. Nah, lalu setelah dievaluasi, maka ketika mengevaluasi itu menggunakan kriteria penilaian ya. Ini sebagai contoh saja, ketika pembelajaran audiovisual atau video pembelajaran, maka kriteria penilaiannya misal dari segi materi ya, itu sesuai tidak dengan tujuan yang telah dirumuskan, misalnya mudah dimengerti atau tidak ya, kata-kata yang digunakan sulit atau tidak gitu. Itu segi materi. Kemudian segi narasi, volume suaranya bagaimana, intonasi suaranya bagaimana ya, gaya bahasanya bagaimana, tempo ucapannya cepat atau tidak, sesuai atau tidak itu. Lalu ada segi visualisasi, ada ukuran gambar ya, ilustrasi, hurufnya ya, grafisnya menarik atau tidak gitu. Lalu ada segi musik atau efek suara ya, jadi ilustrasi musiknya itu mendukung program atau tidak, sesuai dengan programnya atau tidak gitu. Terakhir, penyajian sistematis dan pergantian gambar tidak terlalu cepat. Nah, kriteria penilaian ini sangat tergantung dengan media pembelajaran yang digunakan ya. Kalau audio ya tentu yang dinilai adalah segi narasi dan segi musik gitu ya. Kalau media visual berarti ya segi penyajian dan segi materi, segi visualisasi gitu. Jadi tidak semua kriteria penilaian ini dipakai, tergantung jenis media pembelajarannya apa yang ingin dinilai gitu. Nah, dari hasil penilaian ini maka bisa didapatkan evaluasinya. Jadi mengevaluasi itu ya mengevaluasi, menilai medianya itu. Nah, maka setiap dalam pembuatan media pembelajaran seharusnya ada tahapan untuk evaluasi ini, tahapan untuk menilai ini, sehingga guru itu ketika melaksanakan
pembelajaran dengan media pembelajaran itu ya media pembelajaran benar-benar siap ya dan benar-benar mudah digunakan ya. Karena apa? Karena sudah dievaluasi, karena sudah diuji coba, karena sudah dievaluasi formatif 1 lawan 1 dengan kelompok kecil dan kelompok besar dan sebagainya gitu. Nah itu eh, materi saya untuk penutup kuliah media pembelajaran di semester ini ya. Kalian bisa lebih mengeksplor, lebih baca-baca lagi terkait dengan media pembelajaran, karena media pembelajaran itu mata kuliah yang dinamis gitu ya, karena perkembangannya sangat cepat. Sekarang sudah era teknologi gitu, maka media pembelajarannya mengikuti menjadi media pembelajaran yang teknologi digital, tidak lagi dengan 2 dimensi, tidak lagi dengan 3 dimensi. Nah maka ini sangat tergantung dengan kemampuan kalian dalam mencari materi, dalam berinovasi, dalam menelurkan ide-ide bagus gitu. Itu media pembelajaran. Saya kira itu untuk materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi di semester yang akan datang dengan mata kuliah yang berbeda. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.